Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi webinar kali ini, yaitu adalah desain alur produk dengan tools Miro. Sebelum mulai webinar kali ini, saya mau ngasih tahu satu hal dulu nih. Di webinar kali ini saya mau ada satu tagline yang pengen saya sampaikan ke peserta semua, itu adalah Golden Nugget. Nah, kira-kira apa sih itu Golden Nugget? Jadi di webinar kali ini, Golden Nugget itu adalah satu hal yang paling kamu ingat nantinya dan spesial yang kamu dapatkan setelah webinar ini berakhir. Jadi misalkan setelah ngikutin webinar ini, seharapannya kalian semua bisa mengerti secara keseluruhan apa webinar ini. Namun pasti biasanya setiap mengikuti webinar pasti ada nih satu hal yang paling berkesan atau yang paling ingat dan spesial lah buat kamu di webinar ini. Nah, nanti di akhir acara saya bakal coba tanya di kolom chat kira-kira apa sih Golden Nugget yang kalian dapatkan di webinar kali ini. Baiklah, saya perkenalan diri lagi. Sini saya Ramanda, sebagai UI UX Manager di Bisari. Dalam sebuah produk digital diperlukannya sebuah gambaran nih secara keseluruhan bagaimana sekiranya produk digital tersebut dapat saling berinteraksi dan terhubung dalam menyelesaikan setiap tugas yang diinginkan oleh pengguna. Nah, jadi ini itu sendiri itu adalah sebuah gambaran umum nih kira-kira alur produk itu kira-kira bagaimana gitu. Jadi bisa disingkat aja itu kayak gambaran secara keseluruhan bagaimana sebuah produk saling berinteraksi. Kira-kira seperti itu. Jadi desain alur produk itu sendiri adalah gambaran secara keseluruhan bagaimana setiap produk saling berinteraksi dalam menyelesaikan tugas yang diinginkan oleh pengguna itu. Nah, terus ada nih pertanyaan, kira-kira hal apa aja sih yang setidaknya saya perlu tahu nih untuk membuat sebuah alur produk? Nah, salah satu hal yang penting sebenarnya dan perlu untuk kalian ketahui itu adalah user flow. Nah, apa itu user flow? User flow itu sendiri adalah urutan dari banyak langkah kecil. Jadi misalkan langkah-langkah kecil tersebut kayak kamu nih mau ngirim chat ke teman, gitu kan? Nah, maka langkah apa aja sih yang bakal kamu lewatin untuk mencapai tujuannya itu adalah kirim chat ke teman. Maka yang pertama itu adalah kamu coba nyalain handphone, terus buka dulu aplikasi WhatsApp-nya, buka chat temanmu, terus ketik isinya, kemudian baru tekan tombol kirim. Nah, jadi langkah-langkah yang kecil-kecil tadi itu dituangkan kembali secara visual agar lebih jelas dan lebih mudah untuk dilihat oleh banyak pihak, tuh, oleh orang lain dan bagi kita sendiri juga lebih tervisualisasikan. Misalnya kayak gini nih, kayak yang tadi saya bilang, dalam ini contohnya sama seperti tadi, kayak kita mau ngechat teman gitu. Kira-kira langkah pertamanya apa? Nyalain handphone, kemudian kita buka aplikasi WhatsApp, kita klik aplikasi WhatsApp-nya, kemudian kita pilih chat teman, terus ketik isinya, baru kemudian kita kirim dan pesan terkirim gitu. Nah, alur-alur langkah kecil ini dan digambarkan secara visual ini adalah salah satu contoh dari alur produk itu sendiri gitu. Nah, terus ada pertanyaan nih, mengapa sih user flow itu penting? Gitu kan. Nah, jadi user flow itu sendiri sangat penting karena banyak manfaat yang didapatkan jika kita mengimplementasikannya. Nah, apa aja sih manfaat-manfaat yang bakal didapat jika kita mengimplementasikan user flow itu? Yang pertama itu adalah komunikasi, yang mana dalam sebuah pengembangan produk, komunikasi itu sangat penting, yang mana karena di sini kita bikin produk tidak hanya untuk kita sendiri dan kita bukan bekerja sendiri gitu. Jadi kita perlu komunikasi yang sangat baik nih dengan tim-tim yang lain misalkan gitu. Jadi misalkan di dalam sebuah perusahaan di situ ada desainernya, ada stakeholdernya, barangkali bisa BOD dan segala macamnya, bisa juga ke tim marketing, bisa sama tim lainnya gitu. Nah, jadi dengan adanya user flow ini, maka kita dapat dengan mudah menggunakan user flow ini untuk nyampein ke pihak-pihak tersebut ke mereka dengan penjelasan yang lebih jelas gitu, karena mereka dapat visualnya kira-kira dalam produk ini alurnya seperti ini loh secara keseluruhan gitu. Jadi mereka bisa langsung lihat nih
kebayang gitu. Oh berarti dari sini kayak tadi buka WhatsApp-nya kayak gini, terus kemudian dia ngeklik ke sini, oh yang diklik ini, terus kalau ini diklik maka munculnya seperti ini. Itu semua udah terbayang gitu. Jadi komunikasi antar pihak itu jauh lebih mudah dengan adanya user flow gitu. Selanjutnya ada dokumentasi. Nah, jadi di sini seperti yang sebelumnya saya jelaskan, saat melakukan proses desain produk, tentu saja ada diskusi nih yang terjadi, gitu. Yang mana hasil dari diskusi ini pasti bisa saja berubah, bisa saja tidak, gitu kan. Namanya ada diskusi dan segala macam. Nah, seandainya ada perubahan nih dalam diskusi, maka perlu dicatat apa aja sih yang bakal berubah dari alur yang sudah kita definisikan di awal gitu. Nah, dengan adanya user flow, di sini kita dapat melakukan pencatatan atau pihak lain dapat memberikan kita catatan bahwasanya alur yang kita buat ini ada perbaikan gitu. Jadi nanti pas tim desainer itu ketika dia mulai ngebikin produk, dia tahu nih ada updatean apa aja kira-kira dalam pengembangannya. Oh, misalkan untuk login ternyata alurnya berubah nih, yang sebelumnya kita input data manual ternyata sekarang udah bisa pakai login menggunakan Google misalkan kayak gitu. Jadi di situ ada catatan ini loginnya diganti ya pakai Google, kita udah bisa integrasi sama Google gitu dan lain sebagainya gitu. Di dokumentasinya sangat baik menggunakan user flow. Selanjutnya itu adalah fokus pada user, bukan desain. Nah, idealnya di sini keinginan, ekspektasi, dan aspek lain dari pengguna harus dipertimbangkan saat membuat produk, yang mana ini akan menjaga user experience serta membuat pengguna nyaman dengan produk yang kita buat gitu. Nah, jadi dengan adanya user flow, ini benar-benar bisa melihat perjalanan user dari awal hingga akhir, yang mana biasanya ini sering terjadi ketika kita ngedesain sebuah produk per halaman, kita bakal ngelihat oh kayaknya kalau kayak gini halamannya ditambahin tombol kesini biar nanti kesini deh, biar bagusnya ini mending nggak usah dulu ada, nanti di halaman selanjutnya ini kita bikin ada tombolnya kayak gitu kan. Dan setelah ketika produknya itu gede atau pas kita lihat secara keseluruhan, ternyata dengan yang kita lihat itu tampilan-tampilan yang bagus-bagus itu ternyata alurnya amburadul gitu loh. Nah, dengan user flow ini kita bisa lihat nih secara keseluruhan dari jauh gitu. Setiap halaman ini komunikasinya dari halaman A ke B, C ke D itu gimana gitu. Apakah udah memudahkan user atau enggak, dan kita bisa memposisikan diri kita jika kita sebagai user sulit nggak sih untuk menggunakan produk ini gitu. Oh dari awal si user ini untuk login dia langsung cuma sekali klik, langsung integrasi sama Google, sama Gmail, Google account, kemudian dari Google account dia langsung bisa cari room atau gimana, dan selanjutnya seperti itu. Nah, tadi kan kita udah jelasin nih tentang user flow, bahwa user flow itu merupakan ada diagram-diagram kan. Nah, namun diagram di user flow ini sendiri, apakah ada beberapa jenis? Jadi, di sini sebenarnya user flow ini memiliki beberapa jenis diagram, yaitu ada task flow, wire flow, dan user flow gitu. Yang mana setiap komponen ini akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama itu adalah task flow. Task flow ini adalah jenis diagram yang hanya menggambarkan satu pekerjaan dan satu tujuan pengguna. Yang mana kayak misalkan kita dalam membuat sebuah aplikasi WhatsApp, seperti yang tadi kita contohkan, task flow-nya itu adalah mengirim pesan ke teman. Maka dari buka WhatsApp, pilih teman, chat, kirim, habis. Kemudian ada task lagi, misalkan update status di WhatsApp, buka WhatsApp, pilih menu status, update pilih gambar, ketikkan caption, upload, kayak gitu, dan banyak lainnya. Jadi tugas-tugasnya itu apa dan baru kita gambarkan. Itu adalah task flow. Nah, selanjutnya di sini ada wire flow. Nah, wire flow ini adalah jenis user flow yang dikombinasikan dari diagram dan wireframe. Jadi, satu elemen dari diagram digambarkan dengan layar nyata. Jadi dengan begini perjalanan user di produk bisa
tergambar lebih jelas gitu. Yang sebelumnya kita cuma kasih kata-kata pilih menu status, kan misalnya hanya kata box pilih menu status yang ketika lo di Webflow kita bakal bikin penjelasan gambarnya kira-kira menu status itu di bagian mana, di menu di bawah apa di mana dan segala macam gitu. Terlihatlah interaksinya, oh dari klik, kalau di sini misalnya klik gambar, oh pilih button yang di tengah, oh nanti bakal muncul kayak gini gitu. Itu Webflow. Nah, selanjutnya user flow. Tipe terakhir ini dia namanya sama dengan diagram pengguna sendiri. Jadi ini merupakan bentuk yang paling lengkap dan kompleks sebenarnya. Yang mana user ini menggambarkan tidak hanya perjalanan, tetapi juga pilihan yang dimiliki pengguna dalam produk. Gitu. Pilihan-pilihan tadi digambarkan melalui wireframe. Mungkin lebih jelasnya bisa dilihat contoh seperti ini. Nah, ini contoh user flow nih. Jadi mereka ngegabungin nggak hanya cuman satu alur, tapi ada kondisi juga nih lebih detail. Jadi secara keseluruhan bakal bagaimana ada kondisi nih. Misalkan pilih lokasi atau bagaimana, ntar bakal ada pertanyaan. Jadi misalkan kita kayak bikin user flow untuk update status WhatsApp nih, kayak tadi kita pilih buka WhatsApp, pilih menu status, kemudian kita pilih upload status. Nah di situ bakal ada pilihan gitu, apakah ingin upload status kata-kata saja atau perlu upload gambar. Kalau upload gambar maka bagaimana alurnya, kalau hanya upload status kata aja bagaimana gitu. Bakal banyak decision lainnya yang bermunculan di user flow ini gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira boleh tahu nggak beberapa tips dalam pembuatan user flow gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa tips nih yang bisa kamu terapkan dalam pembuatan user flow. Yang pertama itu ada competitive analysis. Jadi, jika dalam merancang sebuah user flow, misalkan di sini kita ada produk, yaitu produk pembelian buku lah di sebuah website, maka kamu bisa melihat website sejenis dan mencoba user flow pembelian buku mereka gitu. Catat hal apa aja yang membuat user flow website tersebut nyaman dan apakah bisa diterapkan ke user flow yang sedang kamu rancang gitu. Jadi kita perlu lihat dulu nih kompetitornya bagaimana. Gitu. Kalau misalnya kita mau buka aplikasi e-commerce, ya kita perlu cek lagi nih, kira-kira Tokopedia gimana ya, atau Bukalapak gimana ya, atau Shopee gimana ya, alurnya mereka gimana sih eksekusinya dalam produk-produknya, alur mereka gimana gitu. Nah, selanjutnya di sini ada mindset nih, user flow panjang versus pendek. Ini biasanya sering terjadi nih ketika kita buat sebuah alur produk, kira-kira ini ada dua pilihan nih, kita bisa memperpendek alurnya, tapi bisa juga kita perpanjang. Cuman kalau diperpendek, ini bakal banyak banget nih kontennya. Kalau diperpanjang, maka lebih jelas kira-kira harus yang gimana gitu kan. Nah jadi saat memulai pembuatan user flow, kita jangan fokus nih pada membuat user flow yang pendek gitu, tapi fokuslah pada bagaimana kamu membantu user dalam menggunakan solusi yang kamu rancang gitu. User flow yang panjang, tetapi di setiap langkahnya membutuhkan waktu beberapa detik akan jauh lebih baik daripada user flow yang pendek, tapi di setiap langkahnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kalau dipikir-pikir ini kira-kira gimana sih contoh nyatanya user flow panjang atau yang pendek ini? Di sini contoh gampangnya adalah ketika registrasi gitu. Kita bakal ada menemu beberapa form registrasi yang panjang banget, cuman cuma satu kali aja gitu loh. Register, udah selesai gitu. Tapi sekali register itu kita perlu ngisi form banyak banget. Di sini ada nama, alamat, tanggal lahir, gender, hobi, dan sampai ke bawahnya perlu nge-scroll lagi itu yang mana itu lumayan butuh waktu lama nih buat user ngisinya gitu, kayak nggak habis gitu. Nah kalau pendek di sini lebih tertata nih, kita kasih indikatornya ada 3 alur nih yang perlu dilewati oleh si user. Tapi yang pertama itu si user cuma diminta isi nama, alamat, tanggal lahir,
next-nya apa dan selanjutnya apa, itu jauh lebih mudah dicerna oleh user dan berasa nggak banyak gitu. Kalau sekali dilihatin jebret, sekali banyak gini, apaan sih banyak banget udah gitu. Tinggal nggak jadi register di situs kita gitu. Terus ada lagi pertanyaan nih kira-kira di mana saya dapat membuat user flow. Nah, sebenarnya dalam membuat sebuah user flow ada banyak tools yang dapat memudahkan kita dalam membuat user flow. Namun yang kami gunakan di Bisa AI itu adalah Miro. Nah, apa itu Miro? Secara generalnya Miro itu online collaborative whiteboarding platform and so on and so on and so on yang bisa dibaca di sini gitu. Namun ya kalau yang simpelnya sih Miro itu adalah papan tulis online gitu. Mungkin untuk lebih detail mengenai hands-on atau tutorial Miro-nya bisa saya serahin ke Pak Miftahul. Mana di sini kan kita nyontohinnya biar mudah dimengerti dan buat ke peserta semua itu adalah kirim pesan di WhatsApp gitu. Jadi kan kita udah cukup familiar tuh. Nah, untuk belajarnya gimana sih bikin task flow-nya? Itu gampang banget. Di sini kalian bisa buka aplikasi WhatsApp, terus pilih chat, ketik isi, kirim pesan, pesan terkirim. Gimana cara bikin ini kan tadi udah dijelasin sama Pak Miftahulnya. Kita bikin rectangle-nya, bikin isinya apa, kemudian bikin lagi rectangle baru, terus dikonekin lagi gitu kan, dikonekin dari sini ke sini gitu, dan seterusnya gitu kan. Untuk kolaborasi ke timnya juga udah dijelasin sebelumnya. Nah, pertanyaan baru nih, kalau bikin kayak gini gimana? Kan tadi di slide ada dikasih contoh tuh kirim pesan WhatsApp tuh yang kayak yang versi wireflow-nya gitu. Nah, gimana sih bikin kayak gini? Jadi di aplikasi Miro ini sendiri, di sini udah ada namanya wireframe library. Nah, jadi ketika kita pilih wireframe library, di sini bakal banyak nih pilihan. Pilihan ada font, tablet, browser, dan lain-lain sebagainya. Ada toggle dan lain sebagainya. Cuman biar lebih rapi nih untuk dalam membuat sebuah alur atau pertas itu kita bikin frame dulu gitu. Kita frame dulu. Nah, misalkan di sini kayak update status kan, atau disamain aja deh biar nggak bingung. Kirim pesan lagi deh, kirim pesan WA. Wireframe kita warnain putih. Nah, baru tuh kita masukin nih plugin wireframe library-nya. Misalkan nih, fontnya mana? Masukin ke dalam. Itu. Terus misalkan kita butuh contoh-contoh ikonnya nih apa aja sih? Sini kita bisa cari juga nih. Kita pilih-pilih juga, misalkan placeholder, yang kosong apa aja. Ukurannya bisa kita kecilin, duplikat, komen B kalau biar lebih cepat tinggal duplikat aja terus banyak duplikat lagi gitu. Terus kalau mau nyari icon di sini juga ada, kita bisa cari aja langsung ke WhatsApp. Nah, WhatsApp-nya ada sini iconnya, tarik, masukin udah di resize jadi satu alur gitu. Jangan lupa dinamai, misalnya sini buka aplikasi WhatsApp, aplikasi WA. Sama untuk kalau kita bikin alur diagram jangan lupa buat bikin numberingnya, jadi lebih mudah buat ngebaca. Oh, alur 01-nya buka aplikasi WhatsApp gitu. Kalau misalkan lebih kompleks lagi, misalkan alurnya bakal kompleks, kita bisa pakai 01A buka aplikasi WhatsApp. Jadi terus bikin lagi misalkan untuk ini ya, kita kontrol tadi. Bikin lagi buat frame yang baru ya. Bikin lagi misalkan di sini kita butuh apa lagi nih? Oh, kita pilih chat di WhatsApp. Itu kira-kira kita kalau buat pilih chat list teman, kita perlu ada apa aja nih? Misalkan kita perlu search
Nah, tinggal masukin nih kalau misalkan butuh komponennya source bisa kita taruh aja source. Nah, otomatis. Stepnya ada juga kalau di source ini mau normal, fokus maka dia akan warna gini. Error misalkan source-nya ada juga stepnya. Disable, gak bisa dicari, statusnya disable itu juga bisa gitu. Terus misalnya kita pilih normal ya. Foldernya juga ada yang belum keisi, ada yang udah keisi. Gitu sih. Icon bisa kita pilih nih icon-iconnya. So, icon back, search gitu. Nih, jadi kita bisa taruh search. Terus kalau selain search, apalagi nih kita butuh list nama-namanya kan, berarti kita butuh user. Ambilnya kayak gini misalkan. Nah, usernya udah ada. Kita butuh teks. Teksnya teman terbaik misalkan. Udah satu komponen ini jadi duplikat. Jadi satu list gitu. Pas namain lagi 01A, 01B, underscore pilih chat misalkan. Dan begitu seterusnya gitu. Kita bisa pilih. Ya. Nah, terus kita bisa pilih lagi kemungkinan ntar kalian bakal ada nanya nih kalau misalkan dia banyak listnya itu kita butuh banyak nih. Kira-kira gimana ya? Misalkan perlu di bawahnya lagi gitu kan keluar nih. Nah itu kalian bisa panjang di solusinya di disable terus bisa dipanjangin lagi. Kita mau nggak mau kita bikin custom gitu panjang ke bawah. Jadi ini di sini kita bisa show device-nya atau enggak gitu. Kan kadang ada aplikasi biar nggak ribet, nggak usah ada frame-frame gitu-gituannya buat keren-kerenan doang. Ya udah dimatiin, itu bisa gitu. Kalau nggak terus kayak gini, nanti orientation juga bisa. Background mau diganti apa, juga langsung. Gitu kira-kira. Selanjutnya misalnya kita perlu keyboard oke kita bisa cari nih keyboard. Nah ada nih keyboardnya, taruh kayak aja. Jadi gitu. Semuanya ada di sini. Misalnya kita butuh text input, ada text field juga, mau yang kecil kayak mau yang teksnya mau setnya kayak gimana, mau fokus, disable, error ada juga. Text area yang tadi juga bisa, pakai and drop. Atau kita butuh kenaikan juga ada gitu kan. Terus misalkan kita butuh radio button atau checkbox nih, checkbox, ini kita bisa add nih kan. Satu A B A ini sebenarnya juga bisa kita pilih. Ada yang cek, ada yang uncheck. Ini kalau bikin website di sini. Nah, selanjutnya kalian bisa explore lagi sih, ada bisa ngapain aja di sini. Di komponen, icon, sebenarnya ini sangat dipakai banget sih kalau kita bikin wireframe langsung alurnya juga di Miro gitu. Nah ini tadi contoh yang pertama kita bikinnya workflow ya. Selanjutnya kalau untuk user flow-nya gimana sih kira-kira contohnya kalau misalkan case-nya itu ada yang dekat dengan kita kayak buka aplikasi kayak kirim chat ke teman gitu kan. Kita bisa buka aplikasi WhatsApp, pilih chat. Nah, ketika kita pilih chat bisa ada nih kondisi nih. Kira-kira teman yang mau kita chat itu ada nggak sih di list chat teratas yang kita mau gitu atau bahkan belum ada sama sekali. Nah, di sini ada kondisi kan, kalau ada maka langsung pilih chatnya dia, listnya. Kalau nggak ada kita bisa search dulu gitu. Search ini komponennya apa aja? Keyboard tadi, text, text input, search gitu. Kita search, kita pilih, lanjutkan dan lanjutkan gitu. Itu sih kira-kira kalau contoh implementasinya dalam produk digital. Kalau kita mau bikin user flow,
Webflow dan Fastflow, kayak gitu sih tambahan dari saya. Jadi kira-kira bagaimana sih cara penggunaan Miro? Apakah rumit atau malah mempermudah pekerjaan? Nah, jadi cara penggunaan Miro itu kayak yang tadi udah dicontohin, khususnya kalau misalkan itu produk digital. Sebenarnya sulit, rumit atau mempermudah itu kan tergantung preferensi kita masing-masing. Kalau menurut saya dengan adanya Miro malah kan jauh lebih mudah gitu. Kita nggak perlu kalau di kertas kita perlu nyediain banyak kertas, pulpen, terus belum kalau salah ngapusnya gimana dan segala macam, terus meja atau papan yang perlu kita konekin satu persatu pakai tali atau gimana atau papan tulis yang gede itu pastinya lebih rumit dan balik lagi ini Miro ini adalah papan tulis online gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai Miro atau tools online, gimana cara kita buat bisa komunikasi nih sama orang yang beda lokasi sama kita, apalagi di masa pandemi kayak gini yang mana kebanyakan orang itu yang kerjanya di digital itu sudah pasti WFH gitu. Pastinya kita perlu komunikasi satu sama lain, update progres dan segala macam itu gunakan khusus online. Dengan adanya Miro, itu jauh mempermudah kita dalam segi komunikasi, dokumentasi, dan buat token lainnya jadi semuanya online gitu. Terus di sini saya mau nanya dulu ya, bagaimana jika kita mempersingkat alur user registrasi? Apakah dibolehkan Mas? Gitu. Pertanyaan dari Axel. Di sini saya mau jawab, untuk mempersingkat alur user registrasi itu sebenarnya kan kita bisa untuk menjawab ini pertama kita perlu ngelakuin tadi tipsnya itu adalah competitive analysis gitu. Misalkan dalam sebuah produk digital yang perlu alur registrasi itu apa aja sih contohnya atau yang udah biasa kita lakuin gitu kan. Misalkan dalam registrasi Miro tadi, dalam registrasi Miro kita cuma perlu sign up with Gmail atau sign up with email dan segala macam gitu. Tentu saja dengan adanya itu sudah mempersingkat tuh alur registrasi yang sebelumnya kita harus ngisi nama, alamat, email segala macam. Atau mungkin kita juga bisa sign up with Facebook dan lain-lain. Cuman, nah sini ada quotes-nya nih. Balik lagi kepada kebutuhan kebutuhan bisnis barangkali atau kebutuhan klien kalau kita proyekkan dan itu balik lagi ke dua sisi itu gitu dan kebutuhan dari security gitu maksudnya keamanan data kira-kira yang cocok gimana gitu barangkali dari segi bisnis atau dari sisi klien mereka minta itu ada data-data yang tidak bisa diambil dari email atau dari Gmail dan segala macam maka kita tetap perlu melakukan registrasi yang sesuai kebutuhan stakeholder tersebut gitu. Sebagai desainer kita perlu kita berada di tengah-tengah nih dari sisi bisnis pandangannya gimana dan dari sisi user ini ngeribetin atau enggak gitu itu perlu kita pilih. Nah, cuman ngakalinnya misal seandainya dari requirement-nya dari klien atau dari stakeholder-nya itu banyak, ya ngakalinnya kayak yang tadi gitu, kita bisa bagi step-stepnya gitu. Barangkali mungkin untuk data-data alamat dan segala macam, ini kayaknya misalkan kita punya e-commerce nih, kita punya e-commerce yang mana alur registrasinya kita nggak perlu kita sebenarnya dibutuhkan nama, email, password, alamat lengkap, RT, RW dan segala macam. Cuma kan ini e-commerce gitu kan, kita ingat lagi kalau e-commerce competitive analysisnya kita kira-kira gimana nih. Nah di registrasi mungkin kita bisa cuma minta alamat email, nama dan password gitu. Setelah nomor handphone dan nomor handphone dan lain-lain. Nah untuk alamat mungkin bisa nanti kita minta karena tujuan kita minta alamat ini apa kan bisa kita tanyain tujuannya biar nanti barang yang mau dikirim sesuai ke alamat si pengguna. Nah, kenapa nggak minta alamatnya di saat si user pengen beli barang gitu. Setelah dia check out, dia mau kirim barang, di situ baru kita minta alamat pengirimannya kemana. Itu bisa diakalin semuanya tuh ada trik-triknya dan balik lagi sering lihat nih aplikasi-aplikasi serupa gimana, competitive analysisnya gimana, gitu kira-kira. Nah, terus misalkan nih dari Anonymous nih, dalam proses pembuatan aplikasi,
pada saat kapan kita mengerjakan alur produk. Sebenarnya dalam proses pembuatan aplikasi, kita ngerjain alur produk itu idealnya itu pada saat, ketika kita sudah tahu nih requirement-nya gimana, requirement dari klien barangkali kalau proyekan atau kita udah tahu nih hasil research ke user itu butuh apa, produknya berupa apa, nah baru sebelum dimulai nih desain tampilannya, desain aplikasinya, atau bahkan sebelum dimulai wireframe-nya kita perlu bikin dulu nih, secara diagramnya secara keseluruhan itu bagaimana, misalkan kayak task flow-nya atau, modelan task flow teks-teks aja cuma secara keseluruhan gambarnya bagaimana, sitemap dan lain-lain. Setelah itu udah kebayang ke gambar jelas, baru kita lanjut ke tahap wireframe. Kenapa perlu hal seperti itu duluan? Karena kalau misalkan ada alur yang perlu dirubah, itu kita nggak makan effort yang gede gitu. Coba bayangin misalkan kita bikin rumah nih, kita bikin rumahnya udah jadi, terus baru kita ngeliat, kayaknya ini rumah kamarnya kurang deh, butuh 5 kamar, sedangkan kita bikin 3 kamar gitu. Ganti 5, terus bingung kan ngakalinnya, waduh rumah udah jadi nih, dirobohin lagi gitu kan. Dan kita udah effort nih bikin 3 rumah, udah pakai desain interior dan segala macam udah cantik, dirombak lagi gitu. Itu kan butuh effortnya jadi gede gitu. Bayangin kalau kita cuma ngasih contoh sketsanya, kira-kira atau dari proposal dari kira-kira nih rumah bakal butuh 3 kamar, cuman butuh ruangnya segini, ini dan segini, pas dibaca sama, si usernya, oh kayaknya nih kita kamar butuh 5 deh, cuma ganti 3 jadi 5 gitu, kita belum eksekusi apa-apa di situ, gitu. Jadi meminimalisir kesalahan-kesalahan di saat pengembangan. Sini dari Aksen lagi, Mas, apakah ada sesi selanjutnya untuk UX mobile apps? Untuk sesi selanjutnya UX mobile apps ini pasti bakal ada selanjutnya. Bisa dipantengin terus aja Instagram bisa AI atau di aplikasi bisa tampil itu bisa dicek-cek aja rutin setiap hari kira-kira bakal ada nggak nih sesi selanjutnya UX mobile apps. Karena pasti bakal ada sih, saya bakal ada ngisi materi tentang UX mobile apps selanjutnya. Terus di sini ada pertanyaan dari Anonymous. Selain user flow, apakah ada metode lain dalam perancangan produk? Nah, selain user flow itu sebenarnya masih banyak ya metode-metode lain dalam perancangan produk. Misalkan kita bisa pakai sitemap gitu. Sitemap itu kayak gimana sih? Sitemap itu adalah kayak dalam sebuah aplikasi, misalkan misalkan dalam sebuah aplikasi kita perlu uh, halaman apa aja nih yang ada gitu kan. Kayak tadi misalkan e-commerce kita perlu ada halaman apa aja, home dashboard misalkan kita butuh home page, kita butuh login page, terus kita butuh shopping cart, halamannya didetailin tuh gitu. Itu namanya sitemap, itu nanti bisa kalian cari lebih lanjut lagi tuh sitemap itu gimana. Terus di sini kapan kita harus pakai task flow, wire flow, dan user flow? Apakah ada kondisi-kondisinya atau hanya sesuai preferensi desainer? Nah, ini lagi nih dalam sebuah perancangan desain produk atau segala apapun dalam perancangan aplikasi itu kita nggak bisa semena-mena ngikutin rules atau buku atau tutorial yang orang rekomendasikan gitu. Kita harus bikin ininya dulu nih, kita harus bikin ininya dulu nih. Tapi itu semua perlu ada pertimbangan gitu. Misalkan pertimbangannya itu dalam waktu gitu. Kalau kita diminta dalam waktunya yang panjang, oke kita bisa bikin lebih detail nih. Kita pakai task flow-nya juga ada, user flow-nya juga ada, wire flow-nya juga ada gitu. Tapi seandainya waktunya mepet, barangkali kita cuma perlu bikin task flow-nya aja. Terus untuk selanjutnya tahap wire flow user flow-nya kita skip gitu. Langsung ke desain aplikasi gitu. Kita tanya dulu dari task flow-nya udah benar atau belum. Gitu. Cuman seminimal mungkin perlu ada salah satu ini task flow, baik task flow ataupun wire flow dan user flow gitu. Karena bakal lebih berisiko kalau langsung ngerjain desainnya gitu. Kayak yang udah dibilang tadi, kalau bikin rumah kalau udah jadi, kalau pengen dirombak ya ganti lagi semuanya gitu. Cuma kalau misalkan waktunya itu mepet dan bagaimana, si desainer udah dipercaya buat alurnya itu dipercaya buat dia ngerjain,
Ya itu silakan kepada desainernya sendiri. Dia bisa nggak tuh ngebikinnya tanpa perlu Webflow, Taskflow, dan segala macam gitu. Karena kayak yang tadi kan, fokus pada user, bukan pada desain yang ada materi sebelumnya. Karena kalau kita ada desain satu halaman, terus kita bayangin, oh selanjutnya berarti ada halaman ini, kita ngerjain halaman ini, oh selanjutnya halaman ini, pas dilihat alurnya secara keseluruhan udah jadi, bakal ada tuh yang, "Oh kok ini kayak muter-muter deh alurnya, kenapa nggak kayak gini, kenapa nggak kayak gini?" Itu bakal ada jadinya, efeknya ada gitu. Bisa cepet jadi langsung, bisa, cuman perbaikinya waktunya lebih lama, jadi tergantung pilihan aja, pengen waktu pengerjaannya lama, cuma nanti pas, perbaikannya dikit-dikit aja, minor, atau ya jadinya cepet, cuman nanti bakal ada perubahan major buat nyesuaiin kebutuhan si user, gitu. Selanjutnya Mas, apakah udah tadi ya? Selain Miro, ada lagi yang bisa menunjang desain produk? Banyak sih sebenarnya untuk menunjang desain produk itu, terus saya cari lagi, kira-kira tools desain produk apa aja yang saya tahu di sini selain Miro, kita bisa pakai Overflow, bisa pakai Wireflow, itu semuanya ada di list-listnya, coba di Google aja tools, tools user flow atau tools, for design product gitu. Itu bakal banyak sih tools-tools lainnya selain Miro. Draw.io itu juga bisa buat kita gambar diagram-diagram sederhana seperti itu sih. Cuman sejauh ini yang biasa digunakan dan lebih kolaboratif dan banyak tools-tools yang memudahkan kita sejauh ini sih saya merekomendasikan Miro. Nah dari sini aku pengen nitip nih pesan dari kalian. Jadi misalkan bagi peserta yang ada ikut di sini, seandainya misalkan webinar ini bermanfaat nih buat kamu, bisa dong share kira-kira apa sih golden nugget yang kamu dapatkan di webinar ini. Kayak yang tadi golden nugget itu kayak satu hal di awal webinar aku kasih tahu itu adalah kayak hal yang paling diingat dan uh, yang paling spesial lah yang didapat dari sini gitu. Setelah mengikuti webinar ini kira-kira ada ilmu apa nih yang nambah gitu, apa yang paling diingat gitu. Dan jangan lupa tag kami nih @bisa.ai dan Amanda 11 dan juga Miftahul Madia.